Desa Purana yang berada di Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, terkenal dengan desa yang agamis karena desa ini seakan tidak pernah tidur dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga Desa Purana ialah pengajian, kuliah subuh hingga hafalan Al-Quran. Hal inilah yang membuat kita tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang Desa Purana. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat tentang Desa Purana. Desa Purana adalah desa yang berada di Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah 309 hektar lebih. Wilayahnya berbatasan dengan Desa Sarwodadi di sebelah utara, Desa Suru di sebelah selatan, Desa Pedagung di sebelah timur, dan Desa Karanganyar di sebelah barat. Melalui pembangunan desa, tentunya aktivitas masyarakat akan menjadi lancar. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung tentunya akan membentuk kemajuan dari segi ekonomi dan juga sumber daya manusianya. Dan hal itu semua sudah ditunjukkan oleh Kepala Desa Purana. Lalu seperti apakah fasilitas yang ada di Desa Purana dan bagaimana pelayanan terhadap masyarakatnya? Saya Anissa Dewi Sofiatun bersama tim liputan MTV Jateng dalam profil Desa Purana. Dengan jumlah penduduk 2.644 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.322 jiwa dan perempuan 1.300 jiwa. Dengan area persawahan seluas 93,2 hektar, sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian dan sisanya bekerja pada sektor perdagangan dan merantau. 9 September 2019 menjabat kepala desa. Sebelum menjadi kepala desa, saya menjadi perangkat di KUR Kasih Kesejahteraan, dan sebelum menjadi perangkat saya menjadi BPD 2 periode, dan sebelum itu aktif di dulu 2000 itu ada program yang namanya PPK, program pengembangan kecamatan, yang namanya berpindah menjadi PNPM. Nah, untuk sekarang berarti saya menjabat di kepala desa, dan berkaitan kegiatan dengan kemasyarakatan saya aktif di pondok pesantren dan juga di madrasah. Untuk pelayanan dengan masyarakat ya seperti pindah datang, kependudukan, itu yang pelayanan administrasi. Cara pelayanan kesehatan termasuk kegiatan rutin seperti posyandu, penambahan makanan anak balita, lansia, dan juga pelayanan berkaitan tentang kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah untuk di Desa Purana pelayanan berkaitan dengan PPKM memang mulai 2020 sekitar bulan 4, artinya sampai sekarang untuk posko ada di balai desa, kemudian ada juga jaga tangga per RW, dan juga mulai bulan 6 2021 itu vaksin sampai sekarang. Dan alhamdulillah untuk Desa Purana sudah 85% capaian vaksin, mulai dari Sinovac sampai sekarang Astra, dan kebetulan tahapan sekarang mulai anak-anak SD. Untuk geografis Desa Purana dikelilingi Sungai Comal. Jumlah penduduk sekitar 2.614, dengan perbatasan desa sebelah selatan Desa Suru, sebelah barat Desa Karanganyar, sebelah timur Desa Pedagung, untuk sebelah utara Desa Sarwodadi dan Pabuaran. Dan untuk keadaan daripada Desa Purana ini dengan iklim yang tropis ini, insya Allah ke depan dengan pengelolaan yang baik, SDM yang baik, mudah-mudahan bisa meningkatkan potensi apa yang ada di desa.
Untuk sejak zaman dulu potensi Purana itu secara kultur itu dari pertanian, tapi pertanian yang masih dikonsumsi belum bisa menjadi produsen. Nah, untuk era sekarang dengan adanya pembinaan dari pemerintah, bantuan dari pemerintah, adu UMKM yang sekarang sudah sampai ke kabupaten, namanya itu ada UMKM Rengginang Singkong. Jadi produk unggulan untuk Desa Purana. Kalau pelatihan-pelatihan selain itu ada pelatihan menjahit juga, dan di sini banyak tenaga-tenaga penjahit, cuman masih kurangnya, artinya bisa keluar sehingga masih menjadi buruh rata-rata. Sebagian besar masyarakat kerja di perantauan, ada yang sebagian buruh tani, dan ada yang sebagian kecil-kecil, ada yang konveksi, ada yang dagang. Secara umum berarti perantau dan buruh tani. 309 lebih hektar itu wilayah Desa Purana, karena secara terbanyak itu hutan. Jadi untuk pemukiman dengan jumlah penduduk hanya terdiri dari 3 dusun, 5 RW, 17 RT. Untuk Purana berarti terbagi dari 3 dusun. 1 dusun Purana itu sendiri, 2 termasuk ini kerajaannya namanya Dusun Kedung Ampel, dan ketiga Dusun Kampung Baru. Kenapa dikatakan Kampung Baru? Mulai 98 itu pindah akibat banjir Sungai Comal. Itu yang ada di pintu masuk Purana Pamlen, itu namanya Dusun Kampung Baru. Pada dasarnya untuk Purana itu masih banyak alam-alam yang belum bisa terkuak. Dengan adanya mungkin SDM yang meningkat, pendidikan yang meningkat, dan kerjasama dengan pembinaan dari pemerintah dengan beberapa pembinaan, mudah-mudahan wahana-wahana edukasi di Desa Purana ini kan semakin berkembang. Artinya alhamdulillah sejak saya menjabat sudah ada 2 wahana edukasi, 1 Purana Pamlen itu milik kerjasama dengan pihak ketiga, yang kedua Lembah Purana itu milik pribadi. Kemudian keduanya sama-sama di pintu masuk Desa Purana. Dan masih banyak sekali seperti mungkin wisata religi, edukasi alam yang belum terkelola seperti Watu Kutil, mungkin Simping, Makam Panjang, dan nama-nama sejarah yang belum terkuak sangat banyak sekali untuk di Desa Purana. Alhamdulillah untuk 3 tahun terakhir ini, pertama talut, drainase yang ke dalam untuk fasilitas jalan utama seperti jembatan ini yang diidamkan oleh masyarakat 2021 alhamdulillah bisa selesai walaupun belum finishing. Mudah-mudahan untuk 2022 dapat angkat lagi untuk finishing agar jembatan Purana ini bisa jadi. Kemudian tempat-tempat yang lain seperti pembangunan jalan, rabat beton, baik di dusun ataupun jalan utama juga sudah banyak yang selesai. Mudah-mudahan 2002 ini anggaran yang masuk lebih bisa untuk mempercepat pembangunan-pembangunan yang diinginkan masyarakat. Sehingga kami jara Bapak Nur melu sanu sehat kabeh keluargane. Alhamdulillah sehat. Lagi waya apatan durane? Lagi kan ratak. Ratak pari ora ganing ama. Ya membuka kang mlebu semprot. Sobat, yes, mudah-mudahan paringi cepet panen men makmur. Amin amin. Situasi nganu jaga kesehatan keluarga lingkungan ya men pada sehat kabeh. Iki ya wis matur nuwun, ki berarti anu sayuranan apa? Demo keluargane men akeh mangan sayur-sayuran. Sehat ya. Ya wis ya.
Untuk fasilitas pembangunan baik tempat ibadah dan sebagainya di Purana itu ada yang milik pemerintah, ada yang milik swadaya masyarakat. Seperti tempat-tempat ibadah, di sini ada 13 musola, 3 masjid. Kemudian pondok pesantren ada 2 yang semuanya itu merupakan swadaya dari pemilik yayasan itu sendiri. Dan masuk gedung sekolahan ada 2, MI 1, SD 1, dan termasuk PAUD. Untuk PAUD yang milik desa ada 1, milik sendiri ada 1. Itu diantaranya fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Purana, baik itu milik yayasan ataupun milik pemerintah. Alhamdulillah sesuai dengan peruntukannya. Seperti pondok pesantren juga dikelola oleh pihak yayasan, juga untuk tempat-tempat pendidikan anak. Seperti SD, MI juga telah digunakan sesuai dengan peruntukannya secara maksimal. Mudah-mudahan dengan adanya era teknologi yang sekarang ini bisa lebih meningkat lagi demi untuk pendidikan atau pembangunan anak ke depan, agar Purana lebih maju, cerdas, dan lebih SDM-nya lebih meningkat untuk mengelola manajemen yang ada di Desa Purana. Berbekal pengalaman, Kepala Desa Purana genjot pelayanan dan pembangunan berkelanjutan. Itu semua dibuktikan dengan adanya fasilitas masyarakat yang sudah bisa dinikmati berupa jalan-jalan beraspal, rabat beton, serta dukungan pembangunan fasilitas ibadah. Untuk pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan, pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD bekerja sama dalam konsep pembangunan desa supaya sesuai dengan kondisi geografis atau kultural. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Desa Purana ini, komunikasi antara BPD dan pemerintah desa sudah terjalin sebagaimana mestinya, sehingga terbentuk komunikasi yang harmonis guna menentukan arah pembangunan desa. Ya, perkenalkan, nama saya Sudirto, Ketua BPD Desa Purana, periode 2019-2024. Sesuai dengan fungsinya, BPD ada 3 fungsi pokok tugas BPD. Yang pertama yaitu membahas dan menyepakati perencanaan peraturan desa bersama dengan kepala desa. Yang kedua berarti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan yang ketiga mengawasi terhadap kinerja kepala desa. Kalau kewenangan sesuai dengan fungsi dan tugas BPD, tidak ada pembatasan apapun dalam hal kami melaksanakan tugas di BPD Desa Purana ini. Jadi dari pemerintah desa tidak ada batasan-batasan atau membatasi kami dalam kinerja BPD kami. Kalau aspirasi ada macam-macam, ada yang berbentuk lesan dan ada yang berbentuk tulisan. Baik lesan maupun tulisan, kami sebagai BPD selalu menindaklanjuti dan menyalurkan terhadap pemerintah desa untuk segera ditindaklanjuti pemerintah desa. Alhamdulillah Desa Purana semakin kesini semakin maju dengan adanya bantuan dana desa. Dengan adanya dana desa ini, Desa Purana bisa membangun, bisa melakukan kegiatan pembangunan terutama di fisiknya. Karena apa? Desa Purana ini kan perlu banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama kaitannya dengan jalan dan lain sebagainya. Yang kaitannya dengan DD ini dan desa ini, Desa Purana bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pembangunan Desa Purana tidak terlepas dari pembangunan masyarakat yang agamis. Dibuktikan dengan adanya fasilitas pesantren, musola, dan masjid. Tokoh masyarakat desa setempat berkeinginan untuk memajukan Desa Purana sebagai desa yang agamis berkarakter Islam tanpa meninggalkan akar budaya. Selain memajukan karakter masyarakat lewat program religius,
Kepala Desa Purana juga mengembangkan ekonomi kerakyatan berupa pengembangan usaha mikro kecil, menengah, atau UMKM berupa makanan ringan. Model pelayanan dan pembangunan di Desa Purana sudah sejalan dengan cita-cita masyarakatnya, yaitu hidup sejahtera. Lewat program keagamaan dan ekonomi kerakyatan, Desa Purana mampu membentuk karakter masyarakatnya yang mandiri dan berkualitas. Sekian profil Desa Purana, sampai jumpa.